Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita di dunia wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menanggapi tentang salah seorang komentator di channel YouTube saya yang tadi barusan saya unggah ya, karena saya melihat beberapa komentar-komentar itu kok ada yang lucu gitu kan, tidak nyambung dengan pokok pembahasan. Dia bertanya di situ kan, dia minta bukti kitab zaman, apakah saya ini adalah manusia anak cucunya Nabi Adam. Minimal bukti sezaman, kalau nggak Nabi Adam ya Nabi Nuh. Gitu. Ada lagi juga yang berkomentar katanya, kalau dibutuhkan kitab zaman, lalu bagaimana dengan nasabnya Nabi Muhammad yang tersambung kepada Nabi Ibrahim, tersambung kepada Nabi Nuh. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi begini ya teman-teman, terlepas siapapun itu, Anda ini terlahir sebagai anak cucu Nabi Adam, yang kemudian disortir menjadi anak cucu Nabi Nuh. Dan alhamdulillah, kita terlahir di akhir zaman ini menjadi bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita punya harapan dijanjikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, rasa syukur kita itu harus kita ekspresikan dengan apa? Dengan akhlak, tata krama, adab. Jadi berbeda kalau nasabnya para nabi itu berdasarkan wahyu, Pak. Kita wajib yakin, ya. Kalau nasab selain nasab nabi, selain nasab rasul, itu tidak ada masalah. Kalau memang terindikasi tidak sesuai dengan kaedah-kaedah teori penetapan ilmu nasab, itu bisa kita kritisi. Tapi kalau nasab nabi, nasab rasul, Anda bisa dilabeli sebagai orang yang su'ul adab. Bisa juga itu mengganggu stabilitas keimanan sampean. Bahwasanya nasabnya Kanjeng Nabi itu berdasarkan wahyu, petunjuk dari Allah. Lalu kalau Anda jadikan narasi itu sebagai bantahan terhadap penelitian keabsahan nasabnya para habaib, memangnya nasabnya para habaib itu bil wahyi, berdasarkan wahyu kan? Tidak. Jangan Anda persamakan nasab para habaib ini dengan nasab para nabi dan rasul. Cuman tidak apa-apa, saya contoh ya. Apa yang saya sampaikan barusan itu ada tidak takbirnya? Ada. Di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, itu pada halaman ke-15 ya, ada bab Al-Muqaddimatul Ula fi Ilmin Nasabi wa Alfadin Nasabina. Ya, muqaddimah yang pertama di dalam membicarakan tentang ilmu nasab dan lafaz-lafaz yang digunakan oleh para ulama ahli nasab ketika menentukan status nasab seseorang. Nah, kemudian
Turun lagi ke bawah itu ada bagian dari bab tersebut, darajatu subutin nasab, beberapa derajat subutnya nasab, ya. Wa tanqasimu ila arba'i darajatin, dan derajat nasab itu terbagi kepada 4 derajat. Yang pertama, an-nasabus sahih, keterangannya ila akhirih, karena tidak masuk pada apa yang saya sampaikan tadi. Nah, kita turun lagi, di situ ada al-mutawatir, nasab yang mutawatir. Itu bagaimana? Nasab yang mutawatir itu bagaimana? Wa huwa ma istafadat sihhatuhu fi mahitihi. Nasab, ya, yang keabsahannya itu sudah menyebar di sekelilingnya, fi mahitihi, di sekelilingnya. Dan juga wa indama ya'udu alaihim min ulama'in nasabi, dan juga tersebar, tersiar oleh ulama-ulama ahli nasab yang terpercaya, al-mausuqin bihim bil ittifaqi, yang disepakati oleh seluruh para ulama bahwasanya ulama-ulama tersebut itu adalah ulama yang muktabar, terpercaya. Itu loh. Artinya apa? Nasab yang mutawatir itu dari masa hidupnya sampai ke masa-masa berikutnya sampai sekarang, semua ulama nasab itu menceritakan nasab tersebut. Itu namanya mutawatir. Hampir sama seperti kemutawatirannya hadis, gitu loh. Makanya saya pernah katakan, ilmu itu, ya, pasti benang merahnya itu berkaitan antara ilmu nasab, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tarikh, itu pasti ada benang merahnya. Walaupun ada ciri khasnya masing-masing yang membedakan di antara masing-masing disiplin keilmuan itu. Nah, kemudian kita teruskan nih. Wattasalat syajaratuhu, dan bersambung, ya, catatan nasabnya itu, syajarah nasabnya itu bersambung fi kutubin, di dalam kitab-kitab, wa jara'idin nasabin, dan lembaran-lembaran ulama ahli nasab, ya, jurnal-jurnalnya ahli nasab, gitu loh. Duna inqita'in, tanpa terputus, au ittirabin, atau terjadi kerancuan, ada ila luzumi tahqiqin, yang mengharuskan untuk wajibnya penelitian atau wajibnya diperiksa. Nah, sekarang melihat takbir ini, bagaimana nasabnya Kalam Ba'alawi yang terputus selama 550 tahun, maka tidak termasuk nasab sahih yang mutawatir, ya. Oke. Nah, lalu kaitannya bagaimana dengan nasabnya para nabi dan rasul? Nah, di bawahnya itu, ya, saya tampilkan nih, sampai lihat, ya. Wa qala al-ba'du, nah, sebagian itu berkata, ma sabata bil yaqin, gitu loh. Oh, ini nasab ini sudah ditetapkan dengan keyakinan, seperti yang digembar-gemborkan orang-orang tuh. Udahlah, husnudzon saja, yakin saja nasabnya Ba'alawi tersambung. Apa kata kitab Al-Muntakhab fi ilmi nasab ini? Wa hadza khilafus shawab. Ini orang yang mengatakan seperti itu, husnudzon saja, yakin saja. Wa hadza khilafus shawab. Ini adalah pernyataan yang menyelisihi kebenaran. Kenapa dia mengatakan begitu? Lita'adzurihi, karena ketidakmampuannya untuk menjelaskan secara argumentatif kekokohan, ketersambungan silsilah nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui Ahmad bin Isa. Lita'adzurihi, karena ketidakmampuannya. Kama sayati, sebagaimana yang akan saya jelaskan, fi bayani ma yathbutun nasab fi syahadati sam'i, tentang, ya, penetapan nasab dari jalur syahadah fi sama', dari kabar yang tersiar. Banyak orang yang menyatakan itu. Siapa yang menyatakan itu? Bukan orang-orang sembarangan, tapi an-nasabah.
Wa yustatna min dzalika, dan dikecualikan dari teori ini. Apa yang dikecualikan? Nasabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dikecualikan? Allazi sabata bil yaqin. Yang mana nasabnya Nabi ini ditetapkan bil yaqini, dengan keyakinan iman. Li'anna fihi wahyan. Karena sesungguhnya fihi, di dalam penetapan nasabnya Nabi itu wahyan. Wahyu, Pak. Anda tidak percaya sama wahyu, mau mempertanyakan nasabnya Nabi sebagai argumen untuk kita mempertanyakan nasabnya Ba'alawi. Loh gimana? Analoginya Anda ini sudah keluar dari tauhid, saudara. Nasabnya Nabi itu kaitannya dengan keimanan. Wahyu yang membackingi nasabnya Kanjeng Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam. Kalau nasabnya Ba'alawi yang membackingi siapa? Itu. Nah, makanya jangan sembarangan berkomentar, jangan mendahulukan kebencian dan emosional. Nanti sampean akan nabrak. Apa yang ditabrak? Ya itu tadi, batas-batas keimanan toh. Nasabnya para nabi dan rasul itu, Pak, domainnya adalah yakin, keimanan. Li'anna fihi wahyan. Karena sungguhnya nasab nabi itu di dalam penetapannya wahyan, itu berdasarkan wahyu. Ingat itu. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.